Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Di sudut Rosario, kota kecil basah oleh rintik hujan, sebuah lapangan becek menjadi panggung takdir. Salvador Aparicio, pelatih parubaya klub lokal Grandoli, berdiri gelisah. Timnya kekurangan satu pemain, sementara jarum jam terus berputar. Dari bangku penonton, matanya menangkap sosok mungil yang sibuk menendang bola ke dinding. Seorang bocah pendiam, tubuhnya hampir tenggelam dalam jaket besar. Lionel Messi baru berusia 4 tahun. Aparicio mendekati sang ibu, meminta izin meminjamnya untuk sekedar mengisi kekosongan. Sang ibu ragu, merasa anaknya terlalu kecil, bahkan mungkin belum benar-benar tahu cara bermain. Tapi Celia, sang nenek yang tak pernah lelah percaya, mendesak penuh keyakinan. Biarkan dia mencoba. Yang terjadi setelahnya bukan lagi sekedar pertandingan anak-anak. Bola pertama yang singgah di kaki kirinya seolah menemukan rumah. Messi kecil menguasainya dengan lembut, lalu berlari menembus barisan pemain yang 2 kali lebih besar darinya. Aparicio hanya bisa berteriak panik, "Tembak, tembak!" Takut bocah mungil itu terluka. Namun alih-alih gentar, Messi menari di antara kaki-kaki raksasa. Di luar lapangan ia pemalu, hampir tak bersuara. Tapi di atas tanah basah itu, ia menjelma menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan. Bertahun-tahun kemudian, saat nama Messi menggema di seluruh dunia, Aparicio duduk di depan televisi, berlinang air mata. Bukan sekadar nostalgia, melainkan pengakuan tulus bahwa ia pernah menyaksikan keajaiban lahir di lapangan kecil berjeruji besi di bawah hujan Rosario. Sejak hari itu jelas, Messi bukanlah ciptaan keberuntungan, melainkan anugerah yang sudah tertanam sejak awal menunggu dunia menemukannya. Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Santa Fe. Di rumah sederhana, keluarga pekerja, hidupnya mengalir dalam ritme yang apa adanya. Ayahnya, Jorge, bekerja di pabrik baja. Ibunya, Celia Kusitini, membantu ekonomi keluarga dengan mencuci pakaian. Meski tak bergelimang harta, ada satu hal yang berlimpah di rumah itu, cinta pada sepak bola. Leo kecil tumbuh bersama Rodrigo dan Matias, 2 kakaknya serta sepupu-sepupunya. Lapangan-lapangan tanah menjadi taman bermain mereka. Namun, satu sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Messi kecil bukanlah ayah atau ibunya, melainkan sang nenek, Celia. Ia tak pernah absen mendampinginya ke setiap sesi latihan dan pertandingan. Dialah yang pertama kali meyakinkan pelatih agar memberi kesempatan pada cucunya yang mungil itu. Bagi Messi, nenek Celia adalah pelindung, pendorong, sekaligus saksi pertamanya di dunia sepak bola. Maka ketika sang nenek meninggal tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-11, hatinya retak. Sejak saat itu, setiap gol yang ia cetak selalu ditujukan ke langit. Jari telunjuk menunjuk ke atas, sebuah penghormatan abadi untuk wanita yang mempercayainya sejak awal. Di usianya yang baru 7 tahun, Messi bergabung dengan Newell's Old Boys, klub masa kecil di Rosario. Ia menjadi bagian dari tim legendaris The Machine of 87 yang berisi anak-anak kelahiran tahun yang sama. Hampir tak terkalahkan, tim ini melaju bak badai, sementara Messi sendiri mencetak hampir 500 gol dalam 6 tahun. Sebuah angka mustahil untuk anak-anak seusianya. Rekaman lawas memperlihatkan sorak penonton kecil di tribun Marado. Mereka melihat bayangan Diego Maradona dalam diri bocah kurus itu. Bahkan pada usia 9, Messi sudah diperlakukan layaknya pewaris tahta sepak bola Argentina. Namun di balik bakat yang bersinar terang, ada bayang-bayang yang mengancam memadamkan mimpinya. Pada usia 11 tahun, dokter mendiagnosis Lionel Messi dengan growth hormone deficiency atau GHD.
sebuah kelainan langka yang membuat tubuhnya berhenti tumbuh normal. Tanpa pengobatan, tinggi badannya diprediksi tak akan lebih dari 140 cm seukuran anak kecil selamanya. Bukan hanya soal tinggi badan, GHD membawa serentetan masalah lain. Daya tahan tubuh lemah, penglihatan kabur, hingga risiko kesehatan jangka panjang. Bagi anak yang hidupnya berputar di lapangan bola, ini nyaris seperti vonis. Paradoks pun lahir, bakatnya adalah cahaya, tubuhnya adalah penjara. Ia tak bisa mengandalkan tenaga atau kecepatan seperti anak-anak lain. Maka tanpa sadar, Messi kecil mengasah senjata lain, sentuhan pertama yang halus, dribble rapat yang tak terlepas dari kakinya, keseimbangan tubuh yang seolah menantang logika. Dari keterbatasan, lahir keunggulan. Namun, untuk menjaga mimpinya tetap hidup, ia butuh pengobatan harian berupa suntikan hormon pertumbuhan. Biayanya mencapai 900 hingga 1.500 dolar Amerika per bulan. Jumlah yang mustahil bagi keluarga pekerja sederhana di Rosario. Ayah dan ibunya menjual apapun yang bisa dijual. Mereka berusaha sekuat tenaga, tapi tabungan keluarga cepat terkuras. Newell's Old Boys, klub tempat Messi bernaung, awalnya berjanji akan membantu. Tetapi janji itu hanya tinggal kata-kata. Saat semuanya terasa buntu, satu-satunya cahaya tersisa hanyalah harapan di seberang samudra. Sebuah uji coba di Eropa yang akan menentukan apakah mimpinya akan hidup atau padam. Sebelum memutuskan terbang ke Eropa, keluarga Messi mencoba mengetuk pintu River Plate. Messi kecil tampil memukau dalam uji coba, bahkan mencetak 4 gol. Namun transfer itu gagal, birokrasi dan kartu pemain jadi penghalang. Jalan seolah buntu, sampai sebuah kesempatan terbuka jauh di Eropa. Lewat kerabat di Catalonia, keluarga Messi mendapat jalur ke FC Barcelona. Nama yang besar, tapi juga penuh keraguan. Siapa yang mau menanggung biaya pengobatan mahal untuk anak berusia 13 tahun, mungil dan asing? Charles Rissach, direktur teknis Barcelona kala itu, awalnya tak yakin. Tapi pertemuan pertama dengan Messi mengubah segalanya. Dalam sebuah laga uji coba melawan anak-anak 2 tahun lebih tua, bocah kurus itu tak butuh banyak waktu untuk memperlihatkan keajaiban. Rissach hanya butuh 1-2 kali menoleh, lalu berbisik pada stafnya, "Kita harus merekrutnya." Di luar lapangan, Messi adalah anak pemalu yang nyaris tak berbicara. Namun begitu bola menyentuh kakinya, ia berubah menjadi pejuang, seorang pemenang sejati yang tak mengenal rasa takut. Sejak hari itu, Barcelona tahu mereka sedang melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan tinggi badan, statistik, atau uang. Sebuah talenta yang bila diberi kesempatan akan mengubah sejarah klub selamanya. Keyakinan Charles Rissach tak serta-merta membuat jalan mulus. Di ruang rapat Barcelona, keraguan masih menggelayut. Biaya pengobatan Messi terlalu mahal, risikonya terlalu besar. Dan siapa yang berani menjamin bocah kurus dari Rosario ini akan benar-benar menjadi bintang? Jorge Messi, sang ayah, mulai hilang sabar. Ia memberi ultimatum, jika tak ada keputusan, mereka akan kembali ke Argentina. Di tengah ketegangan itu, lahirlah sebuah momen legendaris. 14 Desember 2000, di sebuah restoran sederhana, Rissach bertemu dengan keluarga Messi. Tak ada dokumen resmi, tak ada kontrak rapi, hanya sebuah serbet makan yang tergeletak di meja. Di atas kain tipis itu, Rissach menuliskan komitmen. Barcelona akan merekrut Lionel Messi, apapun resikonya. Secara hukum, coretan di atas serbet itu hampir tak berarti. Namun dalam sejarah sepak bola, ia menjelma jadi simbol keberanian, janji yang melampaui logika bisnis. Sebuah perjudian yang tak sekedar menukar uang dengan bakat, melainkan kepercayaan pada seorang anak kecil yang tubuhnya rapuh tapi mimpinya perkasa. Setelah tinta di atas serbet itu mengikat nasibnya, Lionel Messi dan ayahnya berangkat ke Barcelona pada Februari 2001. Namun, mimpi besar itu tak serta-merta indah. Kenyataan awal justru penuh kesepian. Karena konflik administrasi dengan Newell's Old Boys, Messi dilarang tampil di pertandingan resmi selama setahun penuh.
Ia hanya boleh merumput di laga persahabatan dan Liga Regional Katalan. Bagi anak yang hidupnya berputar di sekitar bola, larangan itu terasa seperti penjara. Kesendirian kian terasa ketika ibunya, kakak dan adiknya kembali ke Rosario. Meninggalkan ia berdua saja bersama sang ayah di asrama La Masia, Messi tenggelam dalam diam. Begitu pendiamnya, beberapa teman mengira ia bisu. Di dalam hati, kerinduan pada rumah dan nenek yang sudah tiada membebaninya. Pukulan lain datang saat ia patah tulang fibula, cedera yang membuat langkahnya kembali tersendat. Bayang-bayang kegagalan sempat menakutinya. Apakah semua pengorbanan keluarganya akan sia-sia? Namun di balik kesunyian itu, Messi tetap bertahan. Ia mungkin tak banyak bicara, tapi tekadnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setiap kali menyentuh bola, seolah-olah ia sedang mengingatkan dunia. Meski jauh dari rumah, meski rapuh dan sepi, bakat ini tak akan padam. Setelah badai kesepian dan cedera itu berlalu, Lionel Messi akhirnya mendapatkan apa yang ia rindukan, bermain penuh. Begitu diizinkan, ia langsung melesat bak roket. Di tim junior Barcelona, ia melompat level demi level dengan kecepatan yang membuat pelatih terperangah. Musim 2003-2004 jadi buktinya. Messi tampil untuk 4 tim berbeda dalam 1 tahun. Juvenil B, Juvenil A, Barca C, dan Barca B. Hampir di setiap lapangan ia meninggalkan jejak angka 89 gol dari 97 laga resmi. Sebuah catatan yang sulit dipercaya. Lalu tibalah momen yang menggetarkan, 16 November 2003. Usia Messi baru 16 tahun 145 hari ketika Frank Rijkaard memberinya kesempatan bermain dalam laga persahabatan melawan Porto. Sebagai pemain pengganti, ia masuk dengan rambut gondrong dan wajah polos, tapi dengan kaki yang siap berbicara. Kemajuan Messi tak bisa dibendung, hanya butuh 17 pertandingan bersama Barca B sebelum ia naik ke tim utama. Sebuah kenaikan yang luar biasa cepat, bahkan untuk standar Akademi La Masia yang terkenal melahirkan bintang. Barcelona dan dunia mulai menyadari inilah awal dari sesuatu yang besar. Perjalanan dari akademi ke tim utama bisa jadi menakutkan bagi remaja pemalu seperti Lionel Messi. Ruang ganti penuh bintang, sorotan media, ekspektasi klub, semua bisa membuat siapa saja ciut. Tapi di tengah tekanan itu, ia menemukan sosok pelindung yang tak terduga, Ronaldinho. Bintang Brasil yang kala itu dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, langsung jatuh hati pada Messi sejak sesi latihan pertama. Ketika Juanjo Castillo, pelatih penghubung tim junior dan senior sempat ragu, Ronaldinho menegaskan dengan senyum khasnya, "Tidak, dia seharusnya berlatih bersama kami." Puncak kedekatan mereka kemudian hadir pada 1 Mei 2005. Barcelona melawan Albacete. Messi baru 17 tahun. Gol pertamanya hampir tercipta, tapi dianulir karena offside. Beberapa menit kemudian, Ronaldinho memberikan umpan lob indah. Messi menyambutnya dengan chip manis melewati kiper. Gol resminya yang pertama di La Liga. Ronaldinho berlari lebih dulu, merangkul bocah mungil itu dengan senyum lebar. Bagi dunia, itu adalah lahirnya bintang baru. Bagi Messi, itu adalah momen sakral, gol pertama yang akan selalu ia kenang, dengan Ronaldinho selamanya tertulis di dalamnya. Gol pertama itu hanyalah pintu gerbang. Begitu ia menembusnya, Lionel Messi melesat tanpa menoleh ke belakang. Pada musim-musim awal bersama Barcelona, langkahnya seperti anak panah, lurus, cepat, tak bisa dihentikan. Masih remaja, ia sudah meruntuhkan dinding rekor yang selama puluhan tahun berdiri kokoh. Ia menjadi pencetak gol termuda Barcelona di La Liga. Lalu, di usia 18 tahun 357 hari, ia menorehkan hat-trick ke gawang Real Madrid dalam laga El Clasico yang mendidihkan Camp Nou. Sorak-sorai malam itu seakan mengumumkan ke dunia, bocah Rosario ini bukan sekedar talenta, ia fenomena. Musim 2007-2008 menandai Messi sebagai mesin gol sejati.
Ia membukukan 16 gol dari 40 laga, jumlah yang akan terus berlipat ganda di tahun-tahun berikutnya. Dalam sekejap ia menjelma bukan hanya sebagai anak emas Barcelona, tapi juga harapan baru sepak bola dunia. Rekor demi rekor jatuh dan Messi masih terlalu muda untuk berhenti menghitung. Perjalanan Messi muda bukan sekedar kisah tentang bakat, tapi juga tentang keteguhan hati. Dari suntikan hormon pertumbuhan yang harus ia jalani setiap malam, dari rasa sepi di asrama La Masia, dari cedera yang menguji, hingga dari sorotan mata dunia yang kadang terasa terlalu berat untuk bahu remaja, semua ia lalui dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan bola yang tak pernah ia lepaskan. Bagi sebagian orang, tubuh mungilnya tampak rapuh, tapi di balik itu ada jiwa baja yang membentuknya. Ia belajar bertahan ketika tubuhnya lemah, belajar tegar saat keluarga terpisah, dan belajar bersinar justru ketika banyak yang meragukan. Di mata publik, Messi adalah keajaiban, dan apa yang ditorehkan Messi bahkan di usia muda membuat banyak orang percaya kalau mustahil akan ada wonderkid seajaib dirinya sampai kapanpun.